Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini atas pertolongan dan kasih setiamu. Tuhan telah menolong kami, bahkan menyertai kami pada hari yang kelima ini. Tuhan terus menyertai kami dan memberikan kami senantiasa kesiapan untuk menerima setiap pembelajaran yang sudah kami terima hingga sampai pada hari keempat, dan hari kelima ini kami akan membahas beberapa hal dalam kaitan kami menyambut peringatan Hari Pentakosta pada hari yang ke-50. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon bimbingan Tuhan dan penyertaan-Mu dan hikmat dari Tuhan, berikan kami pengertian agar kami mampu memahami setiap pembelajaran yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Baik, puji Tuhan hari ini kita masih punya kesempatan atau kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. 4 hari kita sudah melewati dan banyak hal yang sudah kita terima, banyak hal yang sudah kita pelajari dari hamba-hamba Tuhan, dan juga bersama dengan saya malam hari ini juga ada pelajaran yang akan kita coba telaah atau kita coba pahami. Ya, saya tahu Bapak Ibu bahwa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah topik sensitif, ya, topik sensitif, dan sudah diawali tadi malam bagaimana beberapa pertanyaan yang mencoba memberikan brainstorming sehingga membuat kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu mempersiapkan kita malam hari ini. Jadi saya berharap saya akan mencoba mempersingkat presentasi saya. Kita akan lebih banyak mempertajam di dalam diskusi, karena itu yang akan paling penting. Ya, saya berharapnya presentasi saya bisa selesai dalam setengah jam dan kita bisa lebih mempertajam dalam berdiskusi. Nah, saya akan coba share screen dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya diberikan topik, ya, saya diberikan satu topik, yaitu prinsip-prinsip Alkitab tentang bahasa roh. Jadi saya akan fokus malam hari ini dalam Alkitab. Jadi tentang prinsip-prinsip dalam pemakaian atau tentang Roh Kudus, tentang bahasa roh itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, bahwa ada banyak hal, ya, ada banyak hal yang mungkin menjadi banyak pertanyaan juga kepada kita tentang bahasa roh ini. Ya, saya harap suara saya jelas ya. Jelas ya? Oke, terima kasih. Begini, saya akan memulai dengan satu pendahuluan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus itu, ya, kita dipenuhi Roh Kudus itu ketika kita di saat kita percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu apakah ketika dipenuhi Roh Kudus itu haruskah kita ditandai dengan bahasa roh? Tidak selalu. Karena bahasa roh itu adalah bonus. Ya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita Sinyalnya hilang Pak Tian. membuka diri, ketika kita membuka, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Tapi persepsinya adalah tidak selalu harus ditandai dengan berbahasa roh. Ya. Lalu pertanyaan tadi malam itu adalah
kenapa ketika saya dipenuhi Roh Kudus, seolah-olah saya tidak berhenti dan ada sesuatu yang saya rasakan itu yang masuk ke dalam diri saya. Begini Bapak Ibu sekalian, ketika Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita, maka ada, izinkan saya memakai kata energi ya, ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita itu sebenarnya tidak mampu menerima kuasa tersebut. Sehingga ketidakmampuan tubuh kita menerima kuasa atau kepenuhan Roh Kudus itu, maka tanpa kita sadari, tubuh bahkan seluruh elemen tubuh kita itu seolah-olah bergerak. Seolah-olah kita tidak atau tanpa sadar, tanpa menyadari, kok bibir saya bergerak terus ya? Kok kaki saya bergerak terus ya? Kok serasa tubuh saya ini semakin membesar? Kok badan saya semakin panas? Kok sepertinya saya dihujani air es? Kok sepertinya kepala saya membesar? Dan seolah-olah itu menjadi sesuatu momen yang paling aneh di dalam diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Roh Kudus itu ketika dia memenuhi hidup kita, lalu kita merasakan energi yang masuk ke dalam tubuh kita, maka energi itu sebenarnya kita tidak mampu menerimanya. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah berdosa. Sedangkan Roh Kudus yang masuk itu adalah Roh yang kudus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Saya mencoba berdiskusi dengan istri saya tadi malam ya. Saya mengatakan begini, ya. Yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya orang yang membuka dirinya dan mengatakan aku siap menerima. Dia hanya masuk kepada orang-orang tersebut. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Tamu baru masuk ketika kita mempersilakan dia masuk. Jadi saya harap kita sudah memahami sampai di situ. Artinya juga begini Bapak Ibu. Roh Kudus itu tidak Pak Gembala hari Senin yang lalu mengatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pengetahuan, memiliki perasaan. Artinya begini. Roh Kudus itu juga tidak sembarang dia masuk, Bapak Ibu. Dia hanya masuk ke dalam diri seseorang yang mengatakan, I'm ready. Welcome. Artinya dia membuka dirinya untuk dimasuki oleh Roh Kudus itu. Izinkan saya memakai kata itu, dimasuki. Dia mengizinkan Roh Kudus itu masuk. Mengizinkan energi itu masuk. Sehingga ketika kita siap menerima itu, maka segala konsekuensi, ingat, segala konsekuensi dari kepenuhan Roh Kudus itu kita harus mampu. Nah, saya mengatakan di awal tadi bahwa Roh Kudus itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka ada satu energi yang seharusnya dan sebenarnya kita tidak mampu menerima energi itu. Sehingga dalam ketidaksadaran kita, sepertinya tubuh kita ini digerakkan oleh karena, aduh ini saya tidak mampu sebenarnya. Tapi karena kita sudah siap, kita harus ready menerima kuasa tersebut. Sehingga Pak Puji mengatakan, atau Ko Puji mengatakan, kok nggak berhenti ya bibir saya itu? Kok sepertinya kayak tidak terkontrol? Nah, kita akan bahas, apakah bahasa roh itu bisa dikontrol atau tidak? Nah, jadi ketika kuasa Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, maka memang bahwa sebenarnya tubuh kita ini ada satu energi yang masuk yang tidak mampu sebenarnya kita terima. Sehingga dengan energi yang tidak mampu itu, maka tubuh kita mencoba menahan dengan
dengan energi kita juga. Dengan cara mulailah kita sepertinya bibir kita tanpa kita sadari bergerak, tubuh kita sepertinya bergerak dan sepertinya itu kita tidak menyadari. Ya. Oke. Lalu Pak Ari juga mengatakan tadi malam bahwa toh ada juga yang dipenuhi Roh Kudus, toh juga ada yang berbahasa roh tapi dia berzina. Saya sangat yakin bahwa bukan Roh Kuduslah yang memenuhi dia. Karena ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, kita membaca 1 Korintus pasal 14, itu harus hidupnya diperbaharui. Jadi kalau dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia sudah berbahasa roh dan berzina, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya pastikan itu bukan Roh Kudus. Tapi yaitu rokok kudus. Entah rokok kudus atau roh kuda atau roh setan, nggak tahu. Tapi yang pastinya, yang saya percaya dan yang saya imani hingga sampai saat ini, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya hari demi hari itu diperbaharui. Bukan malah semakin menjadi menyetan gitu. Dia malah hidupnya semakin jadi setan gitu. Enggak. Justru hidupnya setiap hari diperbaharui. Yang memperbaharui hidupnya itu adalah Roh Kudus yang telah memenuhi hidupnya. Nah, jadi saya harap itu sudah clear dengan masalah itu. Nah, kita sambung pembahasan kita dalam prinsip-prinsip Alkitab tentang bahasa roh. Nah, ada 7 hal yang akan 6 hal lah, karena yang ke-7 itu kesimpulan. Jadi ada 6 hal. Yang pertama, apa sih itu bahasa roh? Lalu yang kedua, bagaimana awal mula munculnya bahasa roh dalam Alkitab? Lalu menurut Alkitab, apakah semua orang dikaruniai bahasa roh? Apakah ada aturan dalam Alkitab penggunaan bahasa roh? Lalu apa kata Alkitab kegunaan bahasa roh dalam kehidupan secara pribadi dan berjemaat? Lalu apa dampak? Ya, apa dampak orang yang berbahasa roh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa sih itu bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan dalam dialek yang tidak dimengerti orang lain, tetapi dimengerti oleh yang mengucapkan. Jadi bahasa roh itu adalah tidak dimengerti orang lain, tetapi dimengerti oleh yang mengucapkan. Yang diucapkan itu hal-hal yang rahasia. Nah, nanti kita akan masuk sampai ke sana, Bapak. Nah, bahasa roh itu adalah satu dari beberapa karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Pak Ari atau Ko Ari itu sudah membahas kemarin. Bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Tapi begini Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab kita di dalam bahasa Indonesia, dia memakai bahasa roh. Kalau kita kembali kepada bahasa asli Alkitab, dia tidak memakai bahasa roh, tapi bahasa lidah. Ya. Dia memakai bahasa lidah. Bahkan saya mencoba mencari di dalam bahasa Ibrani, tetap juga di sana dipakai bahasa lidah, bukan bahasa roh. Nah, jadi artinya Bapak Ibu bahwa memang begini, kita harus mampu mengakui bahwa ada terjemahan-terjemahan yang kurang tepat memang dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Makanya kita harus juga mencari ke bahasa yang lebih asli. Makanya kalau kami misalnya saya, Pak Lim, Pak Ko Ari, ya, Pak Dion dan Pak Gembala, selalu kami mencari referensi dari
bahasa-bahasa asli Alkitab. Karena takutnya itu tidak tepat dalam penempatan. Jadi, makanya saya mencoba bahwa bahasa roh itu dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan. Tetapi dalam bahasa Yunani, bahkan dalam bahasa Ibrani sendiri, dia memakai bahasa lidah. Dia memakai bahasa lidah. Nah, nanti kita akan mencoba, mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa kok dimengerti sih, kok orang yang mengucapkan mengerti sih. Nah, nanti akan saya coba membagikan dasar pemikiran saya tentang hal itu. Nah, bagaimana awal mula munculnya bahasa roh dalam Alkitab? Nah, pasti kita sudah tahu tentang ini ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ini ayat yang sangat terkenal ya, tentang hari Pentakosta. Ya. Tapi saya akan mengutip satu ayat saja dari ayat yang keempat. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, kita dulu harus memahami satu hal Bapak Ibu sekalian, bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Ditulis oleh Dr. Lukas. Terjadinya tulisan dalam Kisah Para Rasul, ingat ya, Lukas itu bukan salah satu dari murid Yesus. Nah, jadi ini adalah lanjutan surat Injil Lukas, surat Lukas kepada Theophilus. Lalu Kisah Para Rasul terjadi, ada tulisan, saya sangat yakin bahwa terjadinya setiap tulisan di dalam Alkitab itu melalui literatur observasi, melalui literatur, melalui kesaksian. Maka melalui observasi itu, ya, melalui kesaksian-kesaksian orang yang ada pada saat itu melalui tulisan dan juga melalui secara lisan, maka itu ditulis oleh Lukas, sehingga itu menjadi salah satu kitab kanon di dalam 66 Alkitab yang kita percaya bahwa itu firman Tuhan. Ya. Nah, jadi ini dulu harus kita memahami hal ini, bahwa apa yang ditulis oleh Lukas itu melalui observasi yang tepat. Itu melalui kesaksian, melalui literatur tulisan secara orang-orang yang menulis, dan juga orang-orang yang masih menyaksikan kejadian pada saat itu di dalam Kisah Para Rasul. Sehingga dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memimpin Lukas untuk menulis kembali sehingga itu menjadi Kisah Para Rasul. Sebenarnya kalau kita masuk di dalam sekolah teologi, ini namanya adalah Kisah Roh Kudus. Karena semua yang dibicarakan dalam Kisah Para Rasul itu adalah tentang Roh Kudus. Sehingga diberikan kesimpulan para teolog bahwa itu tentang kisah Roh Kudus. Ya. Nah, kita mencoba memberikan satu pemahaman dalam kata demi kata. Ya, yang saya putihkan, ini yang menjadi kontroversi kepada kita setiap saat ketika ibadah 10 malam, ketika kita berbicara bahasa roh dan segala macam. Lalu saya mencoba memisahkan kata ini. Ya, berkata-kata. Saya melihat dalam bahasa Yunani, dia memakai kata di sana laleo. Laleo itu berbicara, berkata, mengucapkan, menyatakan, membisikkan, atau memberitakan. Lalu bahasa-bahasa lain, di sana dia menuliskan glosa, atau tongue, lidah, atau bahasa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ini bahasa roh? Ya. Karena selalu konsentrasi kita adalah seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Lalu apakah mereka berkata-kata dalam bahasa lain? Pertanyaannya kan itu. Apakah mereka berkata-kata dalam bahasa Elam, Mesopotamia, dan 13 lebih bahasa pada saat itu? Kan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Begini Bapak Ibu sekalian, ini saya memberikan dasar pemikiran begini.
Murid-murid yang berkumpul pada saat itu, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1, itu ada 120 murid yang berdoa. Mereka berkumpul di Yerusalem. 120 murid. Ingat ya, 120 murid. Itu sudah include yang 12 murid. Yang lain-lainnya ini kan pengikut-pengikut selama Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Jadi di Yerusalem ini ada 120 murid berdoa. Sekiranya Bapak Ibu sekalian, kalau mereka, kita katakan 13 bahasa, dalam waktu yang bersamaan, mereka berbahasa dalam 13 bahasa itu. Apakah apa yang terjadi? Apakah memang itu menjadi bahasa yang jelas? Atau justru menjadi suasana yang menjadi kacau? 120 murid mengucapkan 13 bahasa dalam waktu bersamaan. Mungkinkah itu terjadi? Bukankah itu akan mengakibatkan kekacauan? Ingat loh Bapak Ibu, orang seluruh dunia pada saat itu sedang berkumpul di Yerusalem merayakan hari raya Pondok Daun. Hari ke-50. Yang kita kenal juga hari Pentakosta. Mereka sedang berkumpul pada saat itu. Lalu mereka sedang berdoa. Lalu berbahasa-bahasa lain dalam waktu yang bersamaan. Mungkinkah? Apakah itu justru tidak mengakibatkan satu kekacauan dalam berdoa tersebut? Kita berkumpul di dalam satu gereja, Bapak Ibu. Di dalam gereja ada orang, ada suku Tionghoa, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Nias, ada katakan suku Kalimantan. Lalu ada suku-suku yang lain dalam satu gereja. Lalu kita berdoa misalnya. Lalu dengan bahasa yang berbeda-beda kita berdoa. Saya berbahasa dalam bahasa saya, bahasa Nias, ya, paling berbahasa dalam bahasa Cina. Lalu juga misalnya Pak Ari atau Dimas misalnya berdoa dalam bahasa Betawi gitu ya. Apakah itu justru tidak akan terlihat kacau doanya Bapak? Padahal yang kita pahami adalah Roh Kudus itu tertib. Nah, jadi bagaimana kita melihat hal ini? Begini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada bahasa di dalam dunia ini yang tidak bisa dimengerti. Termasuk bahasa roh sekalipun. Ya. Saya tadi mengatakan di awal, bahasa roh itu adalah bahasa kita atau bahasa di mana kita berkata-kata kepada Allah. Seharusnya ketika orang berbahasa roh, harusnya dia mengerti bahasa roh itu. Yang mengucapkan sendiri harus mengerti. Kenapa? Dia sedang berbicara kepada Allah. Mungkinkah Roh Kudus memberikan kita bahasa yang tidak kita mengerti untuk berbicara kepada Allah? Saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena kenapa? Kita berbicara kepada Allah. Maka komunikasi kita kepada Allah itu harus komunikasi yang jelas dan dimengerti. Harus komunikasi yang jelas dan dimengerti antara kita dengan Allah. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas antara kita dengan Allah. Maka ketika saya berbahasa roh, saya mengerti apa yang saya bahasakan. Karena kenapa? Saya sedang berkomunikasi dengan Tuhan.
Tidak mungkin saya tidak mengerti apa yang saya katakan kepada Tuhan. Itu tidak mungkin. Saya harus mengerti. Ketika saya berbicara kepada Pak Gembala, saya harus mengerti apa yang saya bicarakan. Tidak mungkin saya berbicara dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Saya pasti tahu dan mengerti. Ya. Lalu murid-murid pada saat itu pakai bahasa apa? Gini, murid-murid ini adalah orang-orang Galilea. Tapi mereka diperintahkan Yesus sebelum naik ke surga untuk menunggu di Yerusalem. Lalu bahasa apa yang mereka pakai? Mereka tetap berdoa dalam bahasa Galilea. Mereka tetap berdoa dalam bahasa Galilea. Loh, pertanyaan berikutnya, kenapa orang-orang itu mengatakan, kok mereka berbahasa dalam bahasa kita? Begini Bapak Ibu. Mereka tetap berdoa dalam bahasa asal mereka, dalam bahasa Galilea, tapi Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka berperan mentranslate ke dalam telinga orang-orang yang ada pada saat itu. Menjadi seorang translator. Jadi Roh Kudus inilah yang memiliki peran untuk mentranslate kepada orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Nah, ini peran Roh Kudus. Ya. Jadi, murid-murid yang 120 ini, mereka tetap berdoa dalam bahasa asal mereka. Tapi orang yang mendengarkan, Roh Kudus berperan untuk membahasakan doa mereka sesuai dengan bahasa mereka. Sehingga orang yang berkumpul pada saat itu, mereka mendengar, kok mereka berbahasa dalam bahasa kita? Karena apa? Itu peran Roh Kudus yang sedang bekerja. Itu peran Roh Kudus yang sedang bekerja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka peran Roh Kudus dalam hal ini sangat penting. Dibuktikan dengan apa? Setelah mereka berdoa, lalu Petrus berkhotbah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, bahasa apa yang digunakan oleh Petrus? Pasti bahasa Galilea. Tidak mungkin bahasa roh. Dia pasti memakai bahasa Galilea. Lalu bagaimana orang mengerti? Inilah peran Roh Kudus. Memberikan translate kepada orang yang mendengarkan. Sehingga kuasa Roh Kudus itu terbukti 3.000 jemaat pertama bertobat. 3.000 jemaat pertama bertobat. Itu di waktu yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah bahasa lidah yang kita mengerti ketika kita berkomunikasi kepada Allah. Memang bahasa yang kita ucapkan orang tidak mengerti. Kenapa? Kita akan nanti melihat di dalam Matius. Dia mengatakan di sana bahasa baru. Bahasa baru itu apa sih yang dia gunakan dalam bahasa Yunani? Apakah memang benar-benar bahasa yang lain, bahasa yang baru dari yang mereka tidak mengerti? Nah, kita akan lihat itu. Nah, jadi dasar pemikirannya di sini Bapak Ibu sekalian. Dasar pemikirannya di sini bahwa Roh Kuduslah yang memiliki peran penting untuk mentranslate, untuk menafsirkan. Nah, izinkan saya memakai kata penafsiran. Untuk menafsirkan ke telinga orang-orang yang ada pada saat itu. Sehingga dibuktikan khotbah pertama Petrus di sana dan tidak mungkin dia memakai bahasa roh ketika berkhotbah. Tapi dia tetap memakai bahasa Galilea dan Roh Kudus berperan memberikan, menafsirkan kepada orang yang ada pada saat itu.
Itu tadi bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga. Menurut Alkitab, apakah semua orang dikarunia bahasa roh? Paulus juga maunya seperti itu. Menurut Alkitab, apakah semua orang dikaruniai bahasa lidah? Kerinduan Paulus seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Dia menganjurkan, tetapi setidaknya orang yang mengucapkan harus mengerti. Ya. Apa yang dia ucapkan, sehingga nantinya tidak bertentangan pada ayat 23 di dalam 1 Korintus pasal 14. Ya. Sehingga pada akhirnya Paulus berkesimpulan dalam menggunakan bahasa roh atau bahasa lidah. Ya. Nah, gambaran Alkitab mengenai orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh muncul 3 kali dalam Kisah Para Rasul. Ada di pasal 2, pasal 10, dan pasal 19. Nah, ini orang-orang yang mengalami itu. Nah, apakah ada aturan dalam Alkitab penggunaan bahasa roh? Ada, Bapak Ibu, ada. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 28 itu dituliskan di sana aturan-aturan pemakaian bahasa roh dalam berjemaat. Yang pertama, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ingat, ya, itu udah jelas ditentukan di situ. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 28, aturan pertama adalah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Sebanyak-banyaknya artinya maksimum. Bukan saya yang menulis ini Alkitab. Maksimum. Ya. Dan seorang demi seorang. Artinya bergiliran. Tidak secara bersamaan. Ya. Jadi ketika jemaat berbahasa roh, ini tidak boleh bersamaan. Kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14. Seorang demi seorang, yang artinya itu bergiliran. Ya. Harus ada yang menafsirkan, ditambah penafsir 1 orang. Artinya begini, 1, 2, sampai 3 orang, maka ditambah 1 penafsir. Berarti kalau 1 yang berbahasa roh, 1 penafsir. Kalau 2, 1 penafsir. Kalau 3, 1 penafsir. Makanya Rasul Paulus mengatakan tidak bersamaan, tapi bergiliran. Jika tidak ada penafsir dari bahasa roh itu atau bahasa lidah itu sendiri, orang yang mengucapkan itu berdiam diri. Biarlah hanya dia saja dan Tuhan yang berkomunikasi. Kalau tidak ada penafsir. Itu kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14. Supaya kenapa? Kalau kita baca kelanjutannya, supaya kamu tidak menjadi batu sandungan ketika orang baru datang ke dalam persekutuan jemaat itu. Ya, jadi ketika orang berbahasa roh, berbahasa lidah, maka itu 1 demi 1 bergiliran. Jadi tidak ada bahasa roh berjemaah, Bapak Ibu. Nggak ada. Tidak ada yang namanya kursus bahasa roh. Tidak ada mata kuliah bahasa roh. Meskipun ada di salah satu sekolah teologi. Nggak ada itu. Ko Ari mengatakan kemarin itu karunia. Yang lebih parahnya ada lagi sekolah nabi. Jadi kalau keluar nanti jadi nabi, Bapak Ibu. Entah apalah yang dinubuatkan. Ya. Sedangkan kata Ko Ari kemarin udah nggak ada nabi. Jangan salah Ko Ari, ada sekolah nabi. Ayo. Ada sekolah nabi karena mereka berkiblat dengan nabi siapa itu? Nabi Elisa atau Elisa ya kalau tidak salah. Dia memiliki murid. Sehingga mereka membuka sekolah nabi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya.
Apa kegunaan bahasa roh dalam kehidupan secara pribadi dan berjemaat? Yang pertama, berbicara kepada Allah. 1 Korintus pasal 14 ayat 4, di situ sudah jelas dikatakan. Berbicara kepada Allah. Orang yang berbicara kepada Allah pasti tahu apa yang dia bicarakan. Tidak mungkin dia tidak tahu. Membangun jemaat jika ada yang menafsirkan. Jadi kegunaan bahasa roh itu membangun jemaat. Jika ada penafsir. Sebagai ucapan syukur, itu 1 Korintus 14 ayat 18. Di situ Rasul Paulus mengatakan, aku lebih bersyukur. Jika dalam satu ibadah sepenuhnya diwarnai oleh bahasa roh, maka orang lain tidak dapat mengerti apa yang dikatakan. Artinya begini, ketika dalam satu jemaat orang berbahasa roh secara berjemaah, semuanya berbahasa roh gitu. Ada 100 jemaahnya, 100 berbahasa roh dalam waktu yang sama. Orang nggak ngerti Bapak Ibu. Ini Paulus mengatakan. Karunia-karunia roh harus diusahakan untuk dipergunakan membangun jemaat. Nah, itu kegunaannya. Lalu siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh haruslah berdoa agar diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Karena bila berdoa dalam bahasa roh, maka roh yang berdoa dan akal budi tidak ikut berdoa. Artinya begini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita ini benar-benar harus berkomunikasi kepada Tuhan. Jangan mikirin yang lain. Artinya begini, ketika kita berkomunikasi kepada Allah, jangan engkau membawa masalahmu kepada Tuhan. Ini akal budi Bapak Ibu Saudara. Terkadang kan orang begitu. Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ya, dia menangis karena punya masalah gitu ya. Wah, dia punya masalah gitu. Jadi momen sangat penting nih ibadah doa 10 malam nih. Waktunya nih saya curahkan nih. Saya bawa nih masalah saya nih. Saya menangis di hadapan Tuhan. Terus kecar-kecar gitu ya. Kecar-kecar, kecil-kecil gitu. Terus kayak kesurupan gitu. Ternyata dia banyak masalah rupanya. Nah, di awal saya katakan, ketika Roh Kudus itu masuk dalam diri kita, itu artinya kita mengizinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Maka hari demi hari hidup kita diperbaharui. Artinya, ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka hari demi hari hidup kita dikuduskan. Hari demi hari hidup kita dikuduskan. Sehingga hidup kita menjadi baik. Hidup kita terus diperbaharui. Oleh karena itu dalam satu ibadah pertemuan jemaat, Paulus menyarankan agar didominasi dengan penggunaan bahasa yang dimengerti oleh semua orang. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ya. Seorang demi seorang. Dan haruslah ada yang menafsirkan. Jika tidak ada yang menafsirkan, hendaklah orang tersebut berdiam diri supaya tidak jadi batu sandungan. Dan hendaklah itu dia hanya berkomunikasi kepada Allah untuk membangun dirinya. Ya, untuk membangun dirinya. Alkitab mengajarkan bahwa bahasa roh berguna sebagai tanda. Yang pertama, merupakan tanda bagi orang yang belum beriman, bukan untuk orang beriman. 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika orang berbahasa lidah atau berbahasa roh, maka tafsiran yang diberikan itu adalah untuk orang yang tidak beriman. Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, konteks dari poin di atas menurut Yesaya 28 ayat 11 mengindikasikan bahasa roh sebagai, kalau Bapak Ibu mengecek Yesaya 28 ayat 11, di sana dia tidak memakai bahasa roh, tapi bahasa lidah. Mengindikasikan bahasa roh sebagai tanda penghakiman ketimbang tanda belas kasihan. Lalu di dalam Markus 16 ayat 17, Yesus juga pernah mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku,
mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, ternyata kita terjebak dengan bahasa-bahasa yang baru. Saya mencoba memeriksanya dalam bahasa asli, Bapak Ibu. Bahasa-bahasa sudah pasti glosais atau glosa. Yang baru, di situ dia memakai kata kainos, fresh. Jadi bahasa-bahasa yang sudah diperbaharui. Mungkin sebelum kita dipenuhi Roh Kudus, kata-kata kita ini semua, mohon maaf, izinkan saya mengatakan begini. Kata-kata yang kita ucapkan ini brengsek semua. Tapi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka yang keluar di dalam mulutmu itu kepada orang lain itu fresh. Bahasa yang baru. Bahasa yang sudah diperbaharui. Bukan lagi kata-kata brengsek tadi. Mulutnya seperti kebun binatang. Bukan itu lagi yang keluar, Bapak Ibu. Tapi yang keluar itu adalah bahasa-bahasa yang fresh. Bahasa yang segar. Menyegarkan hidup orang yang mendengarkan. Nah, ini orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, terkadang kan makanya kan Ko Ari mengatakan ada kok yang berbahasa roh tapi masih berzina juga. Nah, ini dia. Berarti dia belum diperbaharui. Sehingga yang keluar dari dalam dirinya itu masih kotoran semua, Ko Ari. Dan saya pastikan bukan Roh Kudus yang memenuhi orang itu. Tapi kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Markus mengatakan, mereka akan berbahasa-bahasa yang baru. Kainos, fresh, bahasa yang sudah diperbaharui, bahasa yang baru, bahasa yang bukan lagi kata-kata kotor, kata-kata kasar, tapi kata-kata yang lembut, yang menyegarkan orang yang mendengarkan. Ko Ari mengatakan kemarin adalah karunia salah satunya adalah memotivasi dalam berbicara. Ya Ko Ari ya, itu kemarin yang sudah dibicarakan. Artinya adalah ini kata-kata fresh yang keluar, yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan. Nah, apa dampaknya? Saya hanya memberikan dampak yang sederhana. Jika bahasa roh atau bahasa lidah adalah komunikasi secara pribadi dengan Tuhan, dengan tujuan membangun diri sendiri, maka jika komunikasinya dengan Tuhan baik, maka percayalah, komunikasinya dengan orang di sekitarnya pun baik, karena ada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Tidak mungkin orang yang dikuasai Roh Kudus, mulutnya itu nggak benar. Tidak mungkin. Kalau mulutnya masih dikuasai oleh kata-kata yang tidak berkenan, makanya saya sering mengatakan, dan mungkin Pak Gembala sering mengatakan, bahasa rohmu itu palsu. Bahasa lidahmu itu palsu. Harusnya ketika engkau dipenuhi Roh Kudus dan diberikan bonus bahasa roh, bahasa lidah itu, maka juga kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah bahasa yang fresh, yang menyegarkan orang, yang memotivasi orang, yang membuat orang semakin bersemangat, bukan malah menjustifikasi orang. Harusnya seperti itu. Idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Terakhir. Saya minum kopi dulu ya. Ya. Terakhir. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat bahasa roh di situ, gantilah dengan bahasa lidah. Bahasa roh atau bahasa lidah. Bahasa roh berguna untuk membangun diri dan jemaat. Tidak ada bahasa roh yang berjemaah. Rasul Paulus sudah jelas menekankan itu. Bahasa roh yang benar adalah jika dimengerti oleh yang membahasakan. Ya. Bahasa roh bisa ditafsirkan. Beda ya, kata Pak Lim kemarin bahwa
beda dimengerti dengan ditafsirkan. Begitu ya Pak Lim? Ya, beda dimengerti dan ditafsirkan. Jadi istilahnya dimengerti itu adalah atau diterjemahkan. Diterjemahkan itu adalah apa yang dia ucapkan, kita harus menerjemahkan sesuai apa yang diucapkan. Tapi kalau ditafsirkan adalah mengeluarkan makna dari apa yang diucapkan. Seperti kita kalau berkhotbah, kita memiliki ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir inilah yang akan mengekspos, mengeksegesa kepada jemaat. Ya. Bahasa roh tidak dimengerti selain yang membahasakan. Bahasa roh komunikasi dengan Tuhan. Bahasa roh hanya Tuhan dan yang membahasakan yang mengerti. Bahasa roh karunia dari Roh Kudus. Bahasa roh tidak diucapkan dalam waktu yang bersamaan. Dan bahasa roh mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sehingga ketika itu menjadi rahasia, maka perlulah satu penafsir untuk mengungkapkan makna dari bahasa roh atau bahasa lidah itu sendiri. Ya. Mungkin itu saja presentasi saya. Lewat 6 menit rupanya. Ya, mohon maaf, lewat 6 menit. Jadi itu saja presentasi saya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, atas kasih karunia-Mu, atas berkat dan kebaikan-Mu, Tuhan menyertai dan memberkati. Biarlah materi yang kami terima malam hari ini akan memberkati kehidupan kami, dan itu akan memperlengkapi juga kami sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Amin.